Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca insyaallah ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa Musa liqaumi, sebagaimana katakan Syekh Utsaimin rahimahullah di awal-awal surat ini uslub yang sering ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa idh di sini dengan kasrah karena iltiqa sakinain, asalnya wa idh istasqa. Jadi wadhkuru, ingat oleh kalian id tatkala istasqa Musa liqaumi, tatkala Musa alaihissalam minta air untuk kaumnya. Istisqa, minta air untuk kaumnya. Faqulna, kami katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu dengan tongkatmu. Al-hajar, alif lam dalam al-hajar di sini menunjukkan jenis. Jadi batu yang manapun, pukul bi'asak dengan tongkatmu. Tongkat beliau Nabi Musa alaihissalam ada padanya ayat katsirah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut oleh sebagian dengan mukjizat. Dengan tongkat Nabi Musa ini banyak. Yang pertama di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkannya untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Nanti akan kita baca, kemudian mengalir, terpancar darinya air. Di antara ayat min ayatillah atau disebut juga mukjizat dengan tongkat ini, ketika Allah memerintahkannya untuk melemparkannya menjadi ular. Di antara yang sudah kita baca ayat min ayatillah, sebagian menyebut dengan mukjizat dengan tongkat ini adalah ketika dipukulkan di lautan, iya, kemudian terbelah lautan, bisa berjalan Musa dan kaumnya di daratan, di tengah-tengah lautan. Yang keempat, ketika Saharah Fir'aun ia membuat sihir, maka Musa alaihissalam diperintah untuk melemparkan tongkatnya dan jadilah tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut mengambil apa yang dilemparkan oleh tokoh-tokoh penyihir Fir'aun, sehingga mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Asyahid, ketika Nabi Musa alaihissalam minta air untuk kaumnya, Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu, maka terbukalah, terpancarlah dari batu tersebut 12 'ayna, 12 mata air, 12 sumber air. Disebutkan kenapa demikian, karena jumlah kabilah asbab Bani Israil 12, sehingga qad 'alima kullu unasin mashrabahum, sehingga masing-masing kabilah, masing-masing sibak min asbab,
Bani Israel mereka mendapatkan mengetahui tempat minum masing-masing. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah. Ini sudah berulang-ulang kita baca. Yang seperti ini adalah fi'il amr lil ibah, untuk menunjukkan mubah. Ya, silahkan kalian minum, kalian makan dan minum min rizqillah, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'thau ay wala tasiru fil ardi mufsidin. Jangan kalian berjalan di bumi ini dalam keadaan melakukan kerusakan. Ini ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Adapun faedah dari ayat ini, yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah masyru'iyyah al-istisqa indal hajah ilal ma'. Disyaratkan istisqa, minta hujan ketika dibutuhkan air. Jadi termasuk syariat yang ada dalam syariat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam beberapa keadaan, kadang dengan salat, kadang ketika khutbah, kadang doa tersendiri di masjid minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara faedah ayat ini, an-suqya, bahwasanya pemberian air dari Allah Subhanahu wa taala, memberi air kepada umat ini, kepada manusia, qad takunu bil matar an-nazil minas sama. Kadang dari hujan yang turun dari atas, wa qad takunu fin nabi' min al-ardi, dan kadang dari mata air yang memancar muncul di tanah. Kemudian dia yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, dari ayat ini juga menunjukkan ra'fatu Musa biqaumi. Ya, kasih sayang Nabi Musa AS kepada kaumnya. Sehingga ketika kaumnya membutuhkan air, beliau pun istasqa rabbah, beliau minta hujan atau minta air untuk kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara yang disebutkan juga menunjukkan itsbat sam'illah, menunjukkan sifat sama' Allah Subhanahu wa taala mendengar. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam minta hujan, lebih tepatnya minta air untuk kaumnya, Allah yang Maha mendengar berkata, mengabulkan perkataan doanya, permintaannya Musa dengan menyatakan faqulna idrib bi aswaqal hajar. Allah mendengar dan Allah merintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Di antara ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan kamal qudratillah azza wa jalla, sangat sempurnanya, alangkah sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tongkat yang kering dipukulkan ke batu yang kering, memancar 12 mata air untuk kaum Musa alaihissalam. Ini semua karena qudratullah azza wa jalla. Nah, kemudian yang beliau sebutkan di antaranya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, ayat ini menunjukkan tahrim al-ifsad bil ard, haramnya melakukan pengrusakan di bumi. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Kita tahu al-asal bin nahi tahrim, jangan kalian berjalan di muka bumi dalam membuat kerusakan di bumi. Haramnya membuat ifsad, pengrusakan di bumi. Dan sudah kita baca di awal surat Al-Baqarah, al-ifsad fil ardi itu ada ifsad ma'nawi dan ada ifsad hissi. Hissi yakni merusak bangunan, memporak-porandakan bangunan, pengerusakan dengan pembakaran lainnya. Juga ifsad ma'nawi, dan dua-duanya dilarang. Dan di antara ifsad ma'nawi adalah dengan berbuat dosa kepada Allah, berbuat kenifakan, kesyirikan, kebidahan, dan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.